Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mudo Talk. Seperti yang sangat tahu, Mudo Talk adalah media literasi lah di dunia daring. Karena kini new normal, jadi segala sesuatu pembelajaran pun bertransformasi menjadi new normal pula. Nah, sama kayak kini kok awak alah kedatangan narasumber gitu, Uda Hardiansah, awak beraja ke Uda Hardiansah karena awak tahu Uda Hardiansah kok salah satu penggagas dari hadirnya TEDx di Sumatera Barat. Dan ini luar biasa. TEDx kan yang awak tahu adalah brand internasional ya, dari Amerika kalau nggak salah. Mungkin awak beko mau tahu aja Uda Hardi. Sebelumnya awak tanya-tanya dulu. Uda Hardi, Assalamualaikum. Apa kabar Uda? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monteza. siap. Kabar Baik, baik baik, Uda? baik, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesibukan udah sekarang ini apa sih udah? Maksudnya di masa corona ini kan semua menjadi baru ya. Nah, kalau udah Hardi sendiri kesibukannya apa udah? Kesibukan kalau tadi bicara soal TEDx itu hanya hobi sih. Oh, Apa maksudnya ya? Hanya sambilan, nggak utama. Tapi Karajo kini Ambo lebih fokus ke Ambo di Wikimedia. Jadi Wikipedia kok berarti. jadi beda Oh, oke antara oke. Wikimedia sama Wikipedia. Jadi Wikimedia itu yayasannya, Oh, Wikipedia itu produknya. oke. Wikimedia Jadi itu berarti sebuah lembaga resminya berarti ya deh. yang di atas payungnya lah dari Iya iya iya. Wikimedia. Oke oke. Jadi berlaku sebenarnya Wikipedia kan dijalani sama atau dibuat oleh relawan, tapi kalau Wikimedia itu staff yang memanage itu semua produk-produk kami, nggak hanya Wikipedia tapi juga ada Wiktionary, ada Wikimedia Commons dan lain-lain banyak. Yang lain kayak ada Wikisource juga, ada Wikivoyage, Wikiversity, itu banyak sekali. Oke oke Orang oke. yang kenalnya cuma Wikipedia. Iya iya iya. Menarik menarik menarik. Jadi itu ya dah apa Wikimedia itu perusahaannya dari Wiki itu berarti ya? Kayak seperti Google dengan apa sih? Saya lupa. Alphabet Iya. ya. Alfabet. Orang lebih kenal Google daripada Alphabet. Ah. Oke 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 oke. Menarik menarik. Jadi kantornya itu di Padang udah. Oh, kantornya di Jakarta, Oh cuma di Jakarta. Karajo di Padang dari Jawa. Oh berarti udah Hardi telah menerapkan work from Udah home duluan. dari duluan dari Sebelum ada corona kami udah work from home. Jadi wah kalau luar biasa. ada work from home udah nggak ini sih. Iya iya Karena enggak. sebenarnya ada beberapa juga komunitas dan juga orang staff yang kerja itu dari jauh. Bahkan dari Aceh, dari Jogja itu dari jauh. Kita remote dari apa kerjanya Iya, iya. dari bahkan mungkin lagi malam pun juga kerja kan enggak. Yang penting kerjaan selesai. Iya, iya. Nggak harus Kalau 8 ke 5. oke oke. Kalau boleh tahu, Dahdi, itu menarik sih. Kerja remote ini kan sebenarnya eh, standar yang SOP yang dibuat itu pasti tidak seketat kerja kantoran misalnya. Nah, tantangannya apa sih udah? Udah mungkin lebih lama kerja remote ya. Kalau kalau teman-teman yang sekarang ini mungkin baru work from home, baru ngerasain sebulan di rumah aja udah mulai bosan atau apa. Nah, kalau udah Hardy kayaknya eh, Ya, gimana tuh udah? memang kadang membosankan, memang udah. Jadi yang saya hadapi itu di depan dinding gitu kan, atau buku atau apa, karena harus online. Jadi kadang jadinya malah lebih banyak kerjanya di kafe gitu, cari kehidupan. Bahwasanya saya pun juga orang sosial kan, kadang pengen lihat orang lewat. Kalau hanya online di kamar itu kayaknya sangat buntu. Jadi kadang-kadang dari pengalaman saya sih akhirnya juga beberapa jam di rumah, akhirnya ujung-ujungnya ke kafe. Banyak teman-teman juga yang content writer, copywriter juga permasalahan sama, makanya kedai kopi banyak dan mereka senang banget ada kedai kopi yang
eh, mereka kerja di situ ya. Kadang saya lihat juga banyak kayak orang komik artis juga kadang suka bikin di kafe. Kayak di Jakarta lebih banyak. Iya, 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 iya. Mungkin fenomena yang kayak kerja remote atau freelancing kayak gini kan di Jakarta mungkin Banyak sudah ya, sudah common ya. Nah, umum ya. di Padang Padang sendiri gimana tuh dah? beberapa banyak sih sebenarnya. Hmm. Cuma nggak banyak tapi ada sih. Cuma mereka masing-masing kan di rumah kurang lebih. Hmm. Oke, oke, Tapi oke. ketika kita sharing memang kenyataannya sama. Ketika saya lihat sih kebanyakan mereka di kedai kopi. Kerja buka laptop online. Padahal itu kerja gitu. Iya, 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 iya. Tapi ada stigma nggak udah? Maksudnya dari mungkin dari keluarga, dari teman-teman sekitar. Karena di Padang mungkin karena belum common hal yang seperti ini, misalnya, wah si Hardi itu kerjanya ke kafe mulu gitu misalnya, atau gimana deh? Tapi mungkin orang udah cukup paham karena saya orangnya anti mainstream juga. Oke. Dari dulu nggak pernah netap. Jadi basic saya itu sebenarnya dulunya matematika, ambil Hmm. S2-nya tuh ekonomi. Hmm. Bahkan saya juga ngajar bahasa Inggris. Jadi yang Hmm. saya ajar pun ini yakin bisa gitu. Jadi sangat saya kadang jarang suka yang monoton. Jadi memang suka exploring. Jadi mencoba sesuatu yang baru itu memang jadi hal yang saya suka. Jadi mungkin itu yang orang pun juga udah Iya, iya, iya. Hardi gitu dah. Udah Biar aja lah. ter Udah nggak latah ngurusin biasa ada. kata biasa. Udah biasa lah. Biasa lah. Siap, siap. Nah, mungkin karena sifat udah yang seperti ini, mungkin karena kultur diri udah yang seperti ini, akhirnya udah menjadi salah satu penggerak TEDx di Sumatera Barat. Karena menurut awak, awak pribadi suka TEDx karena apa ya? Sharing lah, orang-orang sharing karena belajar dari orang-orang yang dari grassroots, maksudnya bukan orang-orang yang awak lah tahunya hebat, bahkan orang-orang biasa pun bisa sharing di TEDx. Nah, udah Hardi boleh cerita nggak dah? Mungkin mungkin Iko kalau awak menebak pasti berasal dari udah tadi kan kurangnya nggak suka hal yang monoton, suka hal-hal yang baru. Pasti salah satu menggerakkan hati udah Iko kan. Nah, boleh cerita nggak dah? Kenapa udah eh, TEDx tuh pengen lah TEDx tuh Kasumbara gitu. Boleh nggak cerita deh? Jadi yang tahun ini harusnya adalah tahun kelima Bu mengadakan TEDx. Jadi Oke. di Padang itu kalah 2 kali. Tapi sebelum di Padang, Ambo sudah di Medan, ada 2 tahun juga di Medan. Jadi kalau untuk Sumatera, memang Ambo bisa bilang Ambo yang duluan untuk bikin di Sumatera termasuk Medan intinya. Jadi kadang kami agak nyombong sih the first TEDx event in Sumatera gitu karena memang belum ada yang bikin TEDx Betul, betul. event di Sumatera gitu karena yang Ambo lihat itu baru di Jakarta, Bandung, di Ubud ya kan. Ubud Ubud ya. bukan orang Indonesia juga yang bikin. Betul, betul, betul. Yang ada tapi saya Ambo pernah lihat juga di Makassar, kemudian juga di Samarinda pernah ada. Karena dari sekian itu event bisa kita lihat historinya di mana aja. Jadi karena di Sumatera belum, udahlah iseng kayaknya kita perlu bikin. Jadi saya pelajari dari site situsnya TED.com bahwasanya kita bisa apply untuk menjadi organizer di TEDx event itu. Oke, 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 oke. Nah, Jadi kalau mungkin maaf ya, motong sedikit. Setahu saya kan TEDx itu bisa di-apply oleh siapa saja ya, deh. Maksudnya. Tapi memang ya di apply sama siapa aja kan kadang juga dia ada beberapa pertanyaan di application-nya apa yang dilakukan, apa rencana planning kita ke depan tuh udah siap. Jadi dia kan juga nilai ini boleh dikasih lisensi apa tidak. Jadi kita sudah nyiapin kira-kira pembicaranya siapa aja, bahan materinya apa saja itu sudah dikasih di depan. Jadi mereka ngelihat bahwasanya ini sudah sesuai dengan standar TED ya. Jadi
menurut saya sih ya itu, jadi dari kekesalan juga sih, dari kenapa kok semua sesuatu itu lebih banyak di Jawa daripada di Sumatera. Jadi saya ingin membuat itu Ya, udah. kita Oh sambil iya. ngobrol, kita tampilkan ini Oh iya. berarti Kaget. kan verified license. Organizer ya, Iya, betul. iya. Jadi Keren. Lanjut dah. ya selain itu kan Batang Arau, saya ngasih namanya Batang Arau. Nanti Kemudian kita cerita. di Medan itu saya ngadanya TEDx Kesawan Square, ada dua tahun. Hmm. Dan tahun ini kayaknya off dulu. Oh, karena corona. Pandemik juga, dan juga mungkin nggak tahu ya, ini curhat aja sih, memang responnya itu juga kurang sih sebenarnya kalau saya bisa bilang. Oke, Karena oke. pasarnya itu, kuenya itu memang kecil sekali untuk event-event seperti ini dibanding pertandingan PUBG gitu kali ya. Iya, iya. Nah, mungkin jadi PR kita bersama kali ya untuk menggiatkan literasi seperti ini. Hmm. Mm. Nah, ada itu enggak ada? Mungkin dari pengalaman Uja ya, ternyata setelah apply di dapat license dari TEDx, akhirnya awal menyelenggarakan event tuh gimana vibe-nya itu gimana dah? Oh, Maksudnya, berat. oh iya, oh berat dah. Boleh cerita dah, lanjut. Karena eh, ketika saya sharing sama mungkin nggak sama siapapun juga mungkin, tapi ketika kebanyakan saya tanya kenal TEDx mereka atau TED, mereka kebanyakan nggak kenal TED. Jadi berat pertama kali untuk mengumpulin orang yang mempunyai ide yang sama itu susah gitu. Jadi ketika saya coba cari online juga sumber daya, misalnya kadang saya juga cari di Twitter, saya cari di, pokoknya browsing lah siapa yang suka sama TEDx, jadi kumpulin, jadi biar kita bareng-bareng. Tapi dari sekian banyak nggak ada, jadi akhirnya saya juga akhirnya ambil inisiasi. Saya waktu itu di Medan juga punya komunitas buku, jadi minta teman-teman support dari teman-teman komunitas baca, bantu dong kita buat event ini aja. Malu kita nggak punya event seperti ini, eventnya bagus gitu. Karena tidak hanya literasi, tapi lebih dari sekedar literasi sebenarnya, tapi juga mereka ke movement, pergerakan. Dia berawal dari sebuah ide kemudian dilanjutkan dengan networking tersebut yang kita gunakan untuk merealisasikan ide tersebut ya. Jadi memang misi dari TED dan TEDx itu adalah untuk spread the ideas ya, membagikan ide. Tapi kan kalau ide saja kan juga tidak akan sangat mengubah society, lingkungan gitu. Iya, Jadi iya. menurut saya sih ini yang menarik sebenarnya. Kadang kita jarang mau kumpul kolaborasi antar speakers yang luar biasa ini. Kalau sudah kolaborasi kan sangat wah, Ya, membangun ya resonansinya lebih ya besar ya udah. sparknya itu. Iya, iya, Saya iya, sangat iya. pengen kota saya itu ya seperti kota sekarang, ada banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak karya gitu. Jadi tidak monoton ya kota ini. Betul, Nah, betul. kenapa Nah, kadang mau tapi mungkin kalau melihat ada hikmahnya sih pandemi ini kali udah ya. Mungkin dari pandemi kan sekarang kan mulai mulai eh, apa ya, aplikasi-aplikasi atau forum-forum literasi daring itu mulai diminati kan demand-nya lumayan tinggi, mulai banyak lah. Nah, semoga nanti juga ke pembelajaran offline seperti TEDx, nanti event-event offline maksud saya, semoga bertambah lah minat masyarakat ya. Apalagi anak muda Padang, nah, anak muda Padang kok uh, betul kata udah Harbi tadi, mungkin lebih tertarik untuk event-event seperti games, PUBG, atau yang entertainer. Kalau yang ngeprank ya atau jokes yang di ya Instagram banyak. ya, ya, ya. Nah, kalau kedepannya rencananya apa pada untuk TEDx dulu ya? Untuk TEDx Apakah tapi ya tetap itulah. tetap membawa batang harau sebagai Kalau nama? untuk
ke Padang memang kita sudah bikin Batangaro, brand-nya udah di situ. Jadi kita belum bisa bikin TEDx Padang karena harusnya yang datang tuh banyak gitu loh. Kualitas, bukan kualitas, maksudnya kuantitasnya itu 100 ke atas ya. Tapi dari pengalaman Ambo kayaknya kayaknya respon dari masyarakat itu, maksudnya untuk datang berkumpul itu kayaknya belum banyak. Sementara kendala kita di TED sendiri, entah mungkin itu kendala saya Ambo seorang atau di tim Ambo mungkin belum bisa mempertemukan sponsor sama untuk kegiatan seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya Ambo lah mulai mencoba, maksudnya membawa Iko, memperkenalkan bahwasanya ada platform Iko di Padang dan orang Padang bisa melihat. Kemudian terakhir yang Ambo lakukan, memang kebanyakan lebih suka yang gratisan sih daripada kita terakhir itu coba untuk menerapkan yang bayar, tapi memang responnya kurang. Itu pun bayarnya juga. Ini nggak apa-apa buka-buka dapur, nggak apa-apa ya. Justru pembelajarannya memang rencana mau buka dapur ya. Soalnya ada rencana bikin TEDx di Ambo kan orang Pasaman udah. Coba-coba. Bagus. Apa-apa. Kita tuh malah justru kalau dilihat di situsnya TEDx event di seluruh dunia di mana aja, di luar itu sampai petanya tuh ketutup karena saking di setiap kecamatan ada TEDx mungkin. Kalau di kita per pulau itu agak-agak jarang titik-titiknya. Jadi kalau saya berharap di sini namanya kita juga orang ide ya, maksudnya kita tuh non profit. Kalau TED itu ngadanya non profit dan kita independen. Jadi dia cuma ngasih lisensi, tapi untuk operasional dan lain-lainnya sponsor itu diserahkan pada organizer, usaha sendiri gitu dia masalahnya. Jadi bukan dapat brand dari TED, bukan. Jadi memang dari bawah, dari nol, mereka cuma hanya ngasih lisensi doang, tapi yang ngejalanin Anda dan komunitas, buatlah komunitas itu. Jadi beratnya itu di situ, mungkin karena memang yang kita jual itu adalah hal yang tidak disukai, bukan tidak disukai, tapi memang jarang dikenal oleh banyak orang. Satu lagi, bahkan speaker pun juga ada beberapa yang tidak tahu juga detox konsepnya seperti apa gitu. Iya. Itu kemudian pertama mengatur jadwal, tempat, cari, kan kita juga butuh operasional ya, dana yang. Iya. Berarti dari awal emang semua sudah dari nol, nggak ada. Udah pro bono ya, semua. Ya pro bono. Kantong sendiri itu. Jadi kita memang non profit. Yang kalaupun kita misalnya mencoba untuk memberikan harga tiket masuk, itu pun juga untuk keberlangsungan kita untuk tahun depannya kan, atau juga mungkin di operasional kita. Karena kita juga ada videografi, ada juga banyak teman-teman. Kita juga punya teman-teman sukarelawan, walaupun kadang juga mereka nggak dibayar gitu. Pembicara juga nggak dibayar. Itu juga adalah rules dari TED. Jadi nggak boleh dibayar, dan mereka pun tidak boleh membayar sebenarnya. Nggak ada dana di situ. Jadi saya suka konsepnya TED ini sebenarnya tanpa ada biaya, apabila kalau ada urun daya bersama itu juga crowdsourcing. Jadi ini bisa terjadi. Jadi sebenarnya untuk sebuah event, sebuah aktivitas harusnya bisa terjadi tanpa harus ada biaya yang mahal sih sebenarnya. Jadi tapi ketika kita mengumpulkan orang-orang seperti itu kayaknya masih susah. Karena ini kan social work ya, maksudnya pekerjaannya itu sifatnya sosial, jadi bukan kerjaan untuk kerja yang dibayar secara profesional. Tapi kalau misalnya memang animo masyarakat gede dan mau ngebayar kita, ya saya pikir itu juga relawannya juga dapat lah. Iya. Tapi nggak banyak. Siap. Sebenarnya ini sih semangat kerelawanan itu mungkin banyak di anak muda kayak sekarang. Nah, kalau misalnya mungkin Sumatera Barat kurang tahu sih, saya kurang paham juga. Apakah semangat kerelawanan di Padang itu? Kalau di sini kan, mungkin di Jakarta kita contohkan, atau di Jawa Barat, itu sangat banyak sekali organisasi non-profit yang relawannya itu mau jalan. Rela betul.
Nah, kalau di Padang sendiri gimana tuh, Bro? Saya pikir harus jadi mungkin untuk jadi relawan itu memang harus kerja dulu deh. Ya, 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 Jadi ya. orang-orang pekerja, bukan orang yang cari pekerjaan. Jadi maksudnya memang orang yang sifatnya social work. Gitu. Maksudnya mau rugi atau mau untung juga sebenarnya dia untung secara apa ya? Dia Pengalaman ya dan link kali. project management, ya, Oke. link juga satu lagi. Kemudian ya kalaupun nggak dibayar di dunia, mudah-mudahan di akhirat dibayar. Amin. Amin, amin, amin. Siap, siap. Seperti yang udah lakukan nih sekarang kan sebenarnya berbagi ide itu berbagi juga kan. Ada talk-talksnya juga nih sama kayak TED Talk. Karena ini bayarnya insya Allah udah dibayar akhirat lah, di akhirat. Karena tapi kalau jangka pendeknya kita kan jadi berteman nih udah, jadi ada link koneksi lah. Nanti mungkin FedEx ke depan yang di Batangarau kita bisa bantu dari segi publikasi mungkin atau media partner dan lain-lain. Karena uh, saya kebetulan juga punya beberapa teman yang menggiat beberapa media sosial di Sumbar yang lumayan hits yang jadi kita bisa mungkin Amin, kolaborasikan amin, ke depan. mudah-mudahan. Jadi memang saya kenapa suka dengan konsep TED ini, dia tidak hanya presentasi. Jadi dia bukan presentasi, dia talks, dia tuh bercerita kayak seperti storytelling ke seseorang. Itu yang membedakan dia dengan presentasi. Tanpa ada Q&A deh, maaf. Tanpa ada Q&A, Okay. karena apa ya, itu mungkin bisa dilakukan di setelah acara. Jadi biasanya orang berkumpul, anak-anak muda berkumpul di satu tempat. Ini ada 10 pembicara yang luar biasa. Menurut saya sih untuk ukuran lokal sih sebenarnya banyak juga sih, itu juga jadi permasalahan saya, banyak sebenarnya orang lokal. Sebenarnya skalanya sudah nasional dan internasional, tapi jarang dipublikasi sama media. Betul. Media lebih banyak fokus pada politik, ya. Jadi itu yang menurut saya event ini perlu menyimbangi konten-konten politik yang terlalu banyak drama, gitu ya. Jadi saya berharap adanya event ini mereka berkumpul bersama. Jadi ketika si speaker pembicara menyampaikan idenya, itu yang di depan itu audiensnya kira-kira punya ide yang sama atau juga punya ketertarikan yang sama atau tidak. Kalau punya ketertarikan yang sama, Anda kan bisa setelah si speakernya turun langsung minta alamat, minta kontak. Jadi langsung, Pak, kayaknya saya setuju dengan ide Bapak. Apa yang bisa saya bantu? Saya orang arsitektur juga, misalnya dia mau bangun menara tertinggi di Padang mungkin seperti itu. Jadi kemudian saya perlu sponsor ini. Harusnya yang datang di sebuah TEDx event itu juga sponsor gitu, karena mereka butuh ide, dia butuh apa ya, kayak angel investor gitu kalau mungkin di apa ya, di startup ya. Jadi di ruangan itu bukan hanya datang dan dengar dan pulang. Jadi ada networking juga di sana. Jadi kenapa saya ingin adakan itu offline supaya mereka datang, itu adalah untuk itu. Dan menurut saya itu adalah kalau saya sebagai apa ya, tergabung ke komunitas itu harusnya bayar mahal gitu ya. Karena apa namanya, kalau nggak salah di Ubud aja itu 800.000 HTM ya. Luar biasa. Dan itu penuh boleh, kalau di banyak sudah. Kalau kita kita lihat nggak mau deh. Kalau kita lihat animo penontonnya rame banget yang di Ubud. Oh iya, dan itu bahkan ada yang mau jadi volunteers untuk acara itu. Bahkan volunteers bukan dari Bali, malah dari luar. Bahkan teman saya dari Medan jauh-jauh ke Bali untuk jadi volunteers untuk bisa melihat itu event. Gitu, kan. Tapi memang itu, kalau ada dana banyak kan kualitasnya minta ampun. Kalau nggak ada dana, ya ada harga, ada kualitas. Ya. Jadi makanya saya juga agak bingung dengan misalnya konsep gratis itu kan kadang juga ini ya sepele. Jadi ketika sempat juga kita ngadakan gratis pertama kali di Padang, kita ngadain gratis kok. Cuma karena gratis itu sepele ya, maksudnya. Effortless. Effortnya nggak ada. Itu juga sih kadang saya lihat, nggak tahu sih untuk event organizer zaman sekarang mungkin masalahnya adalah di situ, ketika diadakan gratis mereka nggak dikasih mahal pun juga bingung kan. What's it in for me gitu. Jadi kalau
yang yang dua yang apa event yang dua TEDx yang di Batangarau itu baru 2 kali kan udah di 2 kali. Nah, nah itu sepengalaman udah yang paling lancar dan yang paling oke itu yang mana udah? Karena memang pertama itu kita dapat sponsor sih dari Backcraft. Jadi Oh, Backcraft. ya, jadi dan sejauh ini masih lancar yang pertama. Tentu Oke. ketika kita coba untuk jalani sendiri, kayaknya enggak deh. Oh gitu. Dan juga kenapa Backcraft mau, mungkin karena memang Backcraft melihat bahwasanya untuk event seperti ini itu feedbacknya nggak ada, gitu. Ya kan? Untungnya nggak ada sebenarnya. Oke, betul. Karena kalau apa ya, perusahaan ya membuat sebuah event kan memang pengen langsung ada feedbacknya, Feedback penjualan berapa gitu. Tapi kalau untuk creativity seperti ini yang mungkin efeknya nggak dalam bentuk uang gitu, tapi dalam bentuk yang lain, itu yang susah dikuantitatifkan. Jadi itu yang nggak susah sih juga kita nyari sponsor, karena sponsor kan juga bannernya harus sepanjang jalan ya. Dan juga ketika ada di stage itu harus paling besar. Betul. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh TED karena Ada rules-nya banyak. rules. Jadi memang tidak boleh ada logo sponsor bahkan di bannernya itu untuk bukan nggak ada alasan, tapi TED pengen ini harus independen. Jadi kalau misalnya disponsori oleh minyak harum misalnya, minyak parfum di belakangnya, terus yang berbicara orang parfum juga, ini jualan, sudah tahu lah kita arahnya kemana. Sementara itu sangat memperhatikan konten yang sebenarnya kita nggak boleh jualan di depan. Kita harus sifatnya pengetahuan, sifatnya filosofi. Ya mungkin dia orang parfum, jualan parfum, tapi jangan ngomongin soal parfumnya, tapi dia bicara tentang parfum itu buat apa sebenarnya, untuk kesehatan. Dan sebaiknya jangan diakhiri dengan hayulah beli parfum saya, tidak. Jadi dia harus memajukan apa keuntungannya dan kelemahannya menggunakan parfum. Jadi kurang seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini kan adalah untuk membuka mata ya, eye opener untuk orang supaya banyak pengetahuan lah untuk sesuatu. Jadi melakukan sesuatu karena memang ada filosofinya benar. Gitu. Banyak deh. Jadi kalau kita baca ketika menjadi organizer itu banyak rules yang harus dijalani. Jadi kalau misalnya ada sponsor, sebaiknya si sponsor nggak usah bicara di depan itu karena untuk menjaga marwahnya Anda seorang penulis ya janganlah jualan di depan, tapi Anda ceritakan kenapa Anda menulis, itu lebih esensinya di situ sih. Kalau misalnya salah satu rules itu dilanggar, ada konsekuensi dari teks itu? Kan kita harus mengirimkan videonya ya, karena yang upload itu bukan channel kami, tapi memang channelnya pusat. Yang 20 juta subscribersnya itu, jadi mereka juga melihat ini kontennya gimana, dan mereka juga punya network internasional walaupun bahasanya bahasa Minang. Oh gitu. Mereka kan juga akan tanya ke bagian Minang section gitu, ini apa? Jualan nggak dia ini gitu loh misalnya. Kan ada translator juga ya, nantinya di komunitas itu kan dia besar sih. Jadi kalau misalnya dirasa ini tidak sesuai dengan pakemnya dia, mungkin tahun depan dia agak mempertimbangkan untuk lisensi tahun berikutnya. Gitu. Kemudian juga saya juga sempat pernah ada Q&A di setelah event, padahal itu setelah event saya adakan Q&A, tapi mereka bisa ngelihat dari foto. Ini nggak boleh lagi Q&A tahun depan ya. Gitu. Jadi QC-nya ini udah ketat ya berarti. Harusnya kita memang itu mungkin juga nilai jualnya karena dia mau coba untuk melakukan sesuatu sesuai dengan standar dari awal gitu. Jadi lebih pakemnya dapat, dan juga untuk operasional sebenarnya gampang. Jadinya si organizer bisa melakukan apa aja sih. Gitu. Siap. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh organizer itu juga. Ini sudah sebenarnya menarik sekali sih masalah TEDx ini, apalagi mungkin bagi orang-orang yang ingin membuat
TEDx karena saya searching di di media sosial lah, cukup nggak banyak sih orang yang membahas seperti ini. Nah, kalau ada saran nggak dari Uda Hardi bagi orang-orang yang ingin membuat TEDx di daerahnya sendiri? TEDx itu banyak ya jenisnya, ada yang umum, ada yang sifatnya standar gitu ya, kemudian ada yang juga universitas. Oh, oke. Kemudian ada juga TEDx yang library, ada TEDx banyak jenisnya, med untuk medicine, untuk apa ya? Kalau menurut saya sih ini memang event bagus, tapi hanya sekian persentase yang bilang bagus. Maksud saya sih mungkin segmennya sangat sedikit gitu loh. Jadi saya pengen apa ya, kalau teman-teman, saya sih tetap optimis lah, mudah-mudahan ke depan banyak orang yang mencintai, maksudnya mulailah dengan nonton dulu deh, dapat feel-nya, suka nggak ya dengan apa yang dibahas oleh si pembicara. Ketika sudah suka, kemudian itu aja sih menurut saya, jangan ngadain event dulu deh, maksudnya suka aja dulu videonya, sudah sangat sesuatu yang luar biasa, suka idenya, kumpul bikin komunitas sesama pecinta TED, kemudian diskusi, baru bisa, menurut saya sih bisa bikin event seperti itu. Karena kalau nggak ada marwahnya untuk melakukan event itu hanya untuk profit, kayaknya nggak akan dapet deh. Karena ini dia itu community base, udah Monteza. Jadi kalau nggak ada community kan juga rapuh ya, maksudnya continuation, keberlanjutannya tuh nggak ada. Jadi banyak kondisi itu juga saya sudah cerita-cerita juga sesama organizer yang di Jakarta, yang di Surabaya juga ada. Jadi yang justru banyak tuh memang di Pontianak terakhir juga ada yang baru. Kemudian permasalahannya sama sih, mungkin yang saya hadapi juga karena animo, kemudian lagi sponsorship gitu. Akhirnya setelah satu ngadain event, tahun depannya nggak ada lagi, berlanjutannya nggak ada lagi gitu. Jadi apa ya, karena ini aneh tadi, jadi mungkin banyak yang mungkin ketika kita menceritakan ini ke sponsor pun juga bingung, ini apa acaranya apa gitu. Oke, logo saya ya, loh nggak bisa juga. Aduh, terus kalian jual apa? Saya jual ide, Pak. Banyak. Iya. Mungkin memang apa ya, saya bisa bilang akhirnya jadi bukan untuk pesimis, tapi memang ekosistemnya itu belum banyak. Tapi harus ada, itu aja sih. Betul. Kalau teman ada yang mau mulai gitu sih, harus ada yang mau mulai. Kalau enggak, at least kurang-kurangnya saya juga udah pernah deh ngadain. Kurang-kurangnya orang Padang nggak malu lah, pernah ada event itu. Betul. Jadi di searching di YouTube itu TEDx Padang minimal Batangara muncul. Daripada sama sekali nggak pernah ada di Padangnya. Siap, menarik. Orang Padang. Udah Adi, menarik Bana udah pembicaraan. Jadi tapi mungkin waktu juga kita batasi. Tapi dari tadi yang bisa awak tangkap tuh pertama, kalau ingin membuat sebuah TEDx di daerahmu, kamu harus mencintai TED itu dulu gitu ya, agar feel-nya itu dapat. Feel-nya. Betul. Dan jangan orientasinya profit. Bukan, karena ini sosial. Betul. Mungkin beberapa ya, siapa tahu ada yang kalau saya bikin ini saya bisa, ya biasa ada beberapa event organizer yang seperti itu. Oke, udah Hardi, sebelumnya terima kasih banyak waktunya. Semoga ke depan kami siap support sih, saya siap support misalnya TEDx ke depan, dan harus berlangsung terus karena untuk menjaga keseimbangan ide berpikir lah di Sumbar tentunya. Karena kalau caleg ini di sosial media atau di googling di SEO yang lain-lain tuh, kalau Sumbar sekarang lagi penuh-penuhnya dengan politik, apalagi pemilihan gubernur. Jadi kita perlu keseimbangan informasi lah. Nah, itu yang menangnya di TEDx, karena di suatu event itu yang
pembicaranya nggak satu tema, tapi ada 10 tema. Jadi ada dari arsitek, ada orang kedokteran, ada orang psikologi, ada orang ekonomi. Jadi ketika penonton datang itu dia kaya gitu. Kan kita Iya, tahu iya. bahwasanya ilmu tuh nggak bisa dikotak-kotakin ya. Betul. Ketika masing-masing pembicara itu berkolaborasi, menurut saya itu akan lebih menarik karena orang arsitektur kadang juga perlu puisi ya. Dia siapa tahu terinspirasi dari puisi. bikin bikin karya gitu, terus atau orang arsitektur perlu belajar dari sejarah, maksudnya orang puisi perlu tahu sejarah nggak sih, perlu tahu ini nggak sih, untuk memperkaya kontennya dari puisinya dia. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen tahu tentang TEDx lebih banyak, itu bisa ke TED.com jauhnya. Itu sih dari saya. Siap. Udah Hardiansyah Taher, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa bertemu offline. Kita mengurai ide lah, dan lebih banyak lagi. Oke, udah untuk Sana Mudotalk, terima kasih banyak yang nonton. Sampai jumpa di Mudotalk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.